Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. This morning we are going to learn about degree of comparison. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari degree of comparison, yaitu unit 3 yang ada di LKS kalian. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, let's open our studying by reciting basmalah together. Bismillah. Oke, jadi materinya itu degree of comparison ya, seperti ini. Lihatlah. Oke, degree of comparison yaitu ada di unit 3. Kalian bisa simak di LKS kalian juga, yaitu bigger is not always better. Yang besar tidak selalu lebih baik. Materinya itu degree of comparison. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat pembandingan. Jadi ketika kita mau membandingkan sesuatu benda dengan benda yang lain di dalam bahasa Inggris, kita membutuhkan mempelajari tentang degree of comparison, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat untuk sebuah perbandingan satu benda dengan benda yang lain. Di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama di sini tuh yaitu positive degree. Positive degree. Nah, ini tahap yang pertama. Jika benda yang kita bandingkan itu hasilnya sama, misal sama besar, sama kecil, atau sama tinggi, atau sama pendek. Nah, itu kita menggunakan rumus positive degree. Nah, di sini kelihatan ya, di sini yang hasilnya sama. Contoh, saya kasih contoh. Buku bahasa Inggris sama tebalnya dengan buku bahasa Indonesia. Nah, ingat, nah itu seperti itu ya. English book, English book is as thick as Indonesia. Ini Indonesia saya singkat ya, Indonesian book. Titik. Nah, ini rumusnya yang di sini as thick as ini yang menunjukkan arti sama. Buku bahasa Inggris sama tebalnya dengan buku bahasa Indonesia. As thick as ini artinya sama tebalnya. Nah ini ya. Nah, jadi tingkatan yang pertama itu ada positive degree, yaitu as thick ini as thick as Indonesian book. Seperti itu. Itu tingkatan yang pertama. Sekarang tingkatan yang kedua itu ada comparative degree. Disingkat di buku LKS kalian ada, kalian bisa buka di halaman bentar. Halaman 24. Nah, lihat. Ini kan tadi yang pertama. Positive degree kan tadi sudah as beautiful as. Nah, ini artinya itu thick as. Nah, ini kan positive degree ya. Sekarang penjelasan yang kedua yaitu comparative degree. Comparative degree ini pembandingan sebuah benda
benda satu dan benda yang lainnya. Jadi perbandingan dua benda ya, kalau yang ini comparative degree yang menunjukkan arti lebih. Kalau yang atasnya tadi kan sama, kalau sekarang yang di sini yaitu lebih, misalnya kalau di sini lebih tebal, di sini kan sama tebalnya, kalau sekarang lebih tebal. Misalnya seperti ini, buku bahasa Inggris lebih tebal dari buku bahasa Indonesia. Nah, bagaimana? Seperti ini contohnya, English book, tinggal kalian rubah seperti ini. English book is thicker than Indonesian book. Yang membedakan, ada kata-kata thicker than. Jadi adjektifnya, kata sifat yang digunakan untuk pembandingan, yang di sini thick, yang di sini thicker. Kita tambah er di sini dan juga kita tambah dengan than, daripada, di sini daripada. Thicker ini artinya lebih tebal. Lebih tebal. Nah, jadi buku bahasa Inggris lebih tebal daripada buku bahasa Indonesia. Itu tingkatan yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan comparative degree. Paham ya? Kalau tingkatan yang pertama itu positive degree, rumusnya itu as tick as titik-titik as adjektif terus as lagi. Kemudian yang comparative degree itu adjektifnya ditambah dengan r, kemudian diikuti dengan than. Kemudian yang ketiga itu ada superlative degree. Nah, yang namanya superlative degree. Nah, oke. Yang namanya super itu mesti apa? Super apa namanya? Super cantik, super konyol, dan super itu paling ya. Di sini artinya paling. Di dalam pembandingan superlative degree, di sini benda yang dibandingkan itu jumlahnya harus lebih dari dua, karena kan paling kan, kalau dua kan nggak mungkin dia yang paling cantik. Nah, kalau masuk dua itu kata-katanya paling kan nggak mungkin, berarti benda yang akan dibandingkan itu lebih dari dua. Misalnya Ricky adalah anak yang paling pandai di kelas 8C. Kalau tidak, kita dari sini, buku bahasa Inggris adalah buku yang paling tebal. No, di sini kita rumusnya seperti ini. English book, contoh ya. English book is thickest. Di sini perbedaannya thickest book adalah buku yang paling tebal. Nah, ini artinya thickest book. Jadi kata sifatnya itu ditambah dengan es. Nah, itu ya. Dia ditambah dengan es. Paham? Kalau yang pertama itu positif degree artinya itu sama. Kalau yang kedua itu tadi comparative degree itu artinya lebih. Artinya itu benda yang satu dan yang satunya lain itu lebih, bisa lebih kecil dan lebih yang lainnya. Kalau yang superlative degree itu adalah paling, jadi dia membandingkan satu benda dengan benda-benda yang lain, jadi dia menggunakan superlative degree yang artinya itu paling. Oke, sampai di sini
Saya kira sampai di sini itu mudah lah ya. Tapi nanti sebelum saya lanjut lagi keterangan positif, komparatif, superlatif. Kalian buka LKS kalian. Oke, kita hapus. Kita kasih tambahan catatan untuk yang komparatif sama yang superlatif degree. Kalau ini kan tadi adjektifnya, kata yang digunakan tik sama tik semua ya. Nanti ya kalau jadi ada pengecualian ketika pembandingan di komparatif dan superlatif degree. Apa sih itu? Oke, next kita jelaskan. Dihapus. Nah, note ini kalian perhatikan. Tadi nomor 2 di sini adalah C komparatif. Nah, komparatif degree. Komparatif degree. Oke. Jika kata sifat yang untuk membandingkan itu lebih apa namanya? Kata sifatnya itu lebih dari 2 syllable. Syllable itu pengucapan. Kalau tadi kan thick itu 1, artinya tebal. Kalau beautiful itu kan ada 3 pengucapannya. Nah, jadi kalau yang pengucapannya itu lebih dari 2, maka maka nanti jadinya seperti ini. Misalnya Nani lebih cantik atau enggak handsome, beautiful, beautiful. Oke ya, 3 ya, yang 3 ya. Ketika syllable-nya pengucapannya itu lebih dari 2, maka dia tidak menggunakan er lagi, tetapi dia menggunakan more. Nah, seperti ini. Nani is more. Nah, saya kasih kurung more beautiful than. Oke, di sini saya kasih seperti ini. Nah, ketika pengucapan kata sifat yang digunakan untuk pembanding itu namanya itu syllable, itu lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka itu tidak menggunakan er lagi. Kalau yang tadi pertama tadi kan adjektifnya hanya ditambah er saja. Tetapi ketika itu lebih dari 2 atau lebih dari 3 suku kata, suku kata ya, syllable-nya pengucapannya itu tadi ya, maka dia itu ditambah di depannya itu more sama belakangnya itu than. Nani is more beautiful than Nami. Seperti itu. Tapi beda lagi kalau tadi apa namanya? Syllable-nya itu hanya suku satu saja, satu pengucapan. Maka dia itu hanya ditambah er dan then saja. Tahu ya perbedaannya? Kenapa di situ ada more? Karena adjektif yang digunakan untuk pembanding itu lebih dari 2 syllable. Good. Sekarang kita yang ketiga. Yang superlatif. Begitu juga dengan yang superlatif degree. Superlatif degree. Begitu juga dengan yang superlatif degree, ketika syllable-nya itu lebih dari 2, maka dia tidak memakai es lagi. The most, dia menggunakan most. Contoh di sini Nani is the. Di sini
Perbedaannya saya kasih kurung, the most beautiful girl. Tuh, beautiful girl, beautiful. Ini saya kasih kurung, the most. Weh, ngondang in party. Nani is the most beautiful girl in party. Nah, di sini Nani adalah wanita yang paling cantik di kota Pati. Nah, jadi dia dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di kota Pati itu, Nani itu adalah wanita yang paling cantik. Nah, itu perbedaannya ketika saya labelnya itu lebih dari 2 suku kata. Misalnya kalau smart itu satu, big juga satu. Nah, itu beda lagi. Bisa ya, misalkan big lah. Dio is the biggest one in the class. Yang paling besar itu teman kalian. Dimas is the biggest. Oke, Dimas is the, tadi yang kan kurang the ya, is the biggest, wow, biggest student uh, in si class. Nah, seperti itu. Jadi Dimas adalah siswa yang paling besar di kelas D. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya kenapa ada more di comparative degree dan ada kata-kata most di superlative degree. Itu yang membuat perbedaan itu adalah karena adjektif yang digunakan untuk pembanding itu labelnya lebih dari 2 suku kata. Oke ya, paham ya dengan degree of comparison. Next kita akan menjelaskan tentang simple past. Oke. Let's close. Saya harap kalian bisa lah. Nanti sebelum ini saya kasih tugas kalian di sini. Nah, di bawah itu ada tugas teks number 4. Kalian bisa kerjakan di sini. Teks number 4. Nah, name of your friends kalian, di sini ada egg, ada hag, ada wake. Ini kalian 5 saja teman kalian, 5 teman kalian. Coba kalian bandingkan satu teman kalian dengan teman kalian yang lain. Interview your friends, complete the table. Kemudian mungkin ini disuruh membandingkan ya, ini disuruh untuk menginterview saja. Kemudian di sini yang teks 5 itu disuruh mengomparkan. Jadi teman kalian yang satu dengan teman kalian yang lain. Kalau enggak teman kalian dengan diri kalian. Udahlah. Next kita akan mempelajari tentang simple past. Tapi sebelum itu tugas kalian itu ada di kalian di sini interview teman kalian ya minimal 5 orang. Kalian tanya umurnya di halaman sini loh ya, halaman 24 di bawahnya tadi. Oke. Kalian tanya tentang age yaitu umurnya, kemudian kalian tanya tentang tingginya, kemudian kalian tanya dengan berat badannya. Setelah itu kalau kalian sudah mendapatkan menginterview 5 orang di antara teman kalian, kalian baru bandingkan yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, yaitu kalian bandingkan dengan diri kalian sendiri saja. Yang pertama
Yang di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu. Yang A itu kalian bandingkan menurut positive degree, tingkatan positive degree, dan yang B itu menurut comparative degree, dan yang ke C itu superlative degree saja. Kalau di sini kan ketiga-tiganya itu dibandingkan. Ardian is older than me. Ardian is 14 years old. I am only 13 years old. Oh. Kalau disuruh seperti ini, oh yes, berarti kalian bandingkan dengan comparative degree saja ya. Kalau di sini disuruh membandingkan di comparative degree, jadi ada 3 adjektif yang kalian bandingkan menggunakan tingkatan comparative degree. Itu ada 5, jumlahnya ada 5 yang harus kalian kerjakan. Kalian cari 5 teman kalian, kalian tanya umurnya, kemudian tanya tinggi badannya, dan kemudian kalian tanya dengan berat badannya. Kemudian kalian bandingkan dengan diri kalian, tua siapa, tinggi mana, dan badannya lebih berat siapa. Seperti itu ya. Tugasnya kalian kumpulkan di besok hari Jumat. Oke, thank you very much. Let's close by setting hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.